Bapak selalu teringat Bapak selalu teringat bahwa seni yang paling seksi itu adalah sebuah aksi, ya enggak? Di dalam pembelajaran pun seperti itu, gitu. Pembelajaran itu bukan tentang bagaimana Anda mentransformasikan pengetahuan yang Anda miliki lalu diberikan kepada peserta didik, tapi pembelajaran itu adalah tentang bagaimana Anda memberikan inspirasi sehingga adanya ataupun muncul pembentukan karakter kepada peserta didik itu sendiri. Ketika karakter itu sudah tercipta, berarti ada sebuah nilai yang masuk, sebuah nilai yang dapat diinspirasikan, sebuah nilai yang dapat menjadi sebuah bahan bakar bagi peserta didik untuk berbuat sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, itulah yang menjadi korelasi antara filsafat sejarah dengan pendidikan sejarah itu sendiri. Pada intinya, pada esensinya, mereka akan bertemu pada tujuan akhir yang sama tentang bagaimana menciptakan nilai dari peserta didik itu sendiri gitu. Tapi nilai itu tidak akan tercipta jikalau tugas ataupun pekerjaan rumah dari pendidikan sejarahnya itu tidak muncul. Lalu apa yang menjadi pekerjaan rumahnya? Pekerjaan rumahnya itu adalah seperti apa yang tadi digambarkan oleh Saudara Hanif, tentang bagaimana kita membuat si anak itu paham terkait dengan apa? Ya terkait dengan kesadaran sejarah itu sendiri gitu. Ketika si anak itu tidak memahami, tidak paham, tidak dapat mengambil sebuah esensi, tidak dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan, dari pendidikan yang sudah dilaksanakan, otomatis ketika mereka tidak memahami sejarah, tidak akan ada sebuah nilai yang mereka bisa ambil, tidak akan ada sebuah nilai yang dapat mereka inspirasikan, sehingga mereka akan terkungkung pada sebuah kenyataan yang dimana mereka berpendapat bahwasannya ya sejarah itu adalah sesuatu yang menjenuhkan, membosankan dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah yang harus kita bangun gitu. Bagaimana kita harus memahami dan mengkorelasikan antara apa yang dimaksud dengan filsafat sejarah, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan melandasi diri kalian untuk berbuat yang lebih banyak, untuk berbuat yang lebih kreatif, untuk berbuat yang lebih inovatif dalam pembelajaran sejarah itu sendiri. Gitu. Artinya harus ada pemicunya kan? Ya enggak? Di pertemuan kemarin Bapak selalu mengatakan bahwasannya ada sebuah teori fisika yang mengatakan sebuah benda tidak akan mampu bergeser dari posisi A ke posisi B jikalau tidak ada sebuah daya pendorong. Ya enggak? Begitu juga diri kalian. Anda tidak akan bergerak dari posisi yang nothing, tidak ada apa-apanya menuju posisi yang something, punya sesuatu, jikalau Anda tidak punya daya pendorong. Dan apa yang menjadi daya pendorong itu? Dalam pandangan filsafat, ya sejarah yang menjadi daya pendorong tersebut. Gitu. Ya enggak? Coba Anda pikirkan, ketika Anda berselancar ke masa lalu dan Anda berusaha untuk memahami pikiran dari seorang Sudirman. Anda bisa berpikir, kenapa seorang Sudirman mau mempertaruhkan nyawanya, mau memperjuangkan Indonesia itu sendiri, yang pilihannya itu hanya tentang dua. Ya, pilihannya itu tentang dua itu. Tentang bagaimana berjuang, dan tentang bagaimana menerima kekalahan, bahkan kematian itu sendiri gitu. Ya enggak? Ketika Anda memposisikan diri sebagai seorang Sudirman, Anda pasti akan berpikir, dari segi senjata dengan POC, dengan Belanda, misalnya dengan Belanda, kita kalah. Dari segi kekuatan tempur kita kalah, dari segi kolega ataupun persahabatan internasional kita kalah. Belanda itu adalah bagian dari sekutu yang merupakan pemenang di Perang Dunia Kedua. Hitung-hitungannya pasti kita kalah. Tapi kenapa seorang Sudirman berjuang pada saat itu? Kenapa seorang Soekarno berjuang pada saat itu? Kenapa seorang Hatta berjuang pada saat itu? Kenapa seorang Syahrir berjuang pada saat itu? Ketika mereka tidak bisa melihat masa depan mereka secara jelas, artinya secara samar. Pilihan mereka itu kan kematian, ya enggak? Itulah yang muncul gitu. Karena apa? Karena mereka memahami sebuah konsep dari filsafat itu sendiri. Mereka memahami bahwasanya yang namanya hidup itu adalah sebuah pilihan. Ketika Anda beraksi, maka Anda dapat memperjuangkan takdir Anda sendiri, harapan Anda sendiri, dan mimpi Anda sendiri gitu. Itu yang berusaha kita bangun dalam pendidikan sejarah, dalam filsafat sejarah itu sendiri. Ketika anak itu tidak hanya diberikan pengetahuan yang banyak terkait dengan konten materi, tetapi kita mengajarkan kepada anak bahwasannya selain itu, sejarah itu bukan cuma tentang pengetahuan, tetapi sejarah itu adalah tentang standar proses yang dimana mengajarkan kepada peserta didik untuk berani. Berani untuk apa? Berani untuk berpendapat, berani untuk bertanya, berani untuk menanggapi, berani untuk menjawab.
Apakah itu adalah sebuah sikap yang baik? Itu adalah sebuah sikap yang baik. Karena sikap-sikap seperti itulah yang nanti diperlukan ketika Anda masuk ke dalam masyarakat ataupun menjadi bagian dari anggota masyarakat itu sendiri. Ketika Anda hanya diam, pasif, dan lain sebagainya, berarti ya ada sesuatu yang salah di sana. Yang ketiga itu adalah standar nilai. Ketika Anda bisa memahami bahwasannya tujuan yang kita harapkan, mimpi yang berusaha kita capai, itu adalah sesuatu yang agung, yang mesti kita perjuangkan. Itulah yang mesti dipahami oleh peserta didik. Ketika kita belajar sejarah, ada sebuah nilai yang agung yang berusaha diinspirasikan kepada peserta didik, supaya mereka itu paham. Ada sesuatu yang masih harus kita perjuangkan. Terkait dengan kebebasan kita, terkait dengan kemerdekaan kita, terkait dengan kesejahteraan kita. Karena apa yang menjadi kurang dari kita, itu bisa tergambarkan dari sejarah. Ya enggak? Makanya ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa ketika Anda ingin menguasai sebuah negara, kuasai konsep sederhananya saja. Kuasai 3 hal. Yang pertama itu adalah bahasa, yang ketiga itu adalah geografi, yang kedua itu adalah geografi, dan yang ketiga itu adalah sejarah. Itu yang dilakukan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika Anda ingin menciptakan sebuah karakter pada diri peserta didik, tidak banyak mata kuliah ataupun mata pelajaran yang bisa menginspirasikan hal tersebut. Lalu ketika ditanya pelajaran apa saja, PKN, pendidikan agama, sejarah. Kenapa sejarah? Karena sejarah akan selalu berbicara tentang pembentukan karakter dan nilai. Dan itulah yang dibutuhkan dalam apa? Dalam kompetensi abad 21. Mungkin kita bisa menambahkan literasi. Dan jikalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah dan konsep literasi itu adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya enggak? Anda ingin menguasai sejarah, maka konsep dasar yang harus Anda pahami itu adalah tentang bagaimana Anda berusaha untuk membaca buku dari buku, berusaha membaca artikel ke artikel, berusaha membaca berbagai sumber primer ataupun sumber sekunder yang terkait dengan sejarah itu sendiri. Artinya sejarah itu selalu diidentikan dengan literasi. Mungkin wajah awalnya itu adalah literasi. Anda mencintai sejarah, Anda menyukai sejarah karena Anda menyukai literasi. Itulah yang muncul dan itulah yang terjadi gitu. Makanya itulah yang harus dipahami. Kenapa mata kuliah ini harus berbicara tentang filsafat dan teori pendidikan sejarah? Karena kedua hal itu adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Intinya itu sama, esensinya itu sama, tujuannya itu sama, arahnya itu sama gitu. Filsafat itu berbicara tentang sesuatu yang basic, sesuatu yang mendasar. Tetapi dari sesuatu yang basic, sesuatu yang mendasar itu pasti ada sebuah nilai-nilai yang berusaha digapai gitu. Begitu juga dengan pendidikan sejarah. Sebuah ilmu dikatakan sebuah ilmu jikalau mereka ada sebuah tujuan khusus yang berusaha dimunculkan dari ilmu tersebut. Dan hampir selaras dengan apa yang ditemukan di filsafat, di pendidikan sejarah juga, kita berusaha untuk membangun kesadaran sejarah yang dapat membentuk karakter peserta didik, yang dapat membentuk nilai-nilai pada peserta didik, sehingga peserta didik itu nantinya itu bisa lepas masyarakatnya, ke lingkungan masyarakatnya, dan dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang menjadi gagasannya, apa yang menjadi keresahannya, apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi kesimpulannya dalam memahami peristiwa sejarah itu sendiri. Sehingga akan menjadi sebuah hal yang salah ketika kita belajar sejarah, tapi tidak ada sebuah perasaan bagi diri kita untuk membawa negara ini menuju posisi yang lebih baik di kemudian hari. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena sejarah kita itu selalu berbicara tentang sejarah perjuangan. Sesuatu yang berusaha digapai oleh bangsa ini, sesuatu yang berusaha diperjuangkan oleh bangsa ini, walaupun harus dibayar oleh kematian, walaupun harus dibayar oleh darah dan keringat, tapi itulah yang muncul gitu. Dan itulah yang mesti Anda gagas, Anda sampaikan kepada peserta didik di sekolah. Bahwasannya ini bukan tentang materi, tentang sebuah konsep yang dimana Anda itu berusaha untuk mendapatkan nilai dari A, B, nilai dari 10, 100, nilai dari 1, 2, 3, 4. Bukan soal itu. Gitu. Ya enggak? Bapak selalu mengatakan, ya sejarah itu bukan sebuah ilmu yang berbicara tentang 1 tambah 1 sama dengan 2, tentang 2 tambah 2 sama dengan 4.
Tapi sejarah itu adalah sebuah ilmu yang pada esensinya itu mengajarkan kita pada titik sebuah seni gitu. Seni tentang bagaimana Anda mengganti emosi menjadi sebuah bukti gitu. Iya enggak? Dari sejarah kita bisa terinspirasikan, dari sejarah kita bisa tergugah, dari sejarah kita bisa memahami apa yang salah dan apa yang benar, dari sejarah kita bisa memahami apa yang kurang dan apa yang mesti diperjuangkan. Itu yang bisa kita dapatkan, itu yang bisa kita hasilkan dari pendidikan sejarah gitu. Lalu esensinya itu seperti apa? Esensinya itu adalah tentang bagaimana Anda membuktikan kepada anggota masyarakat yang lain, menulis sejarah Anda sendiri, menciptakan sejarah Anda sendiri, sehingga apa? Sehingga alur perjalanan bangsa ini dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, menuju sisi yang paling positif, menuju sisi yang paling baik gitu. Bukan sisi yang paling jatuh, bukan sisi yang paling buruk gitu. Itulah yang harus kita perkenalkan kepada peserta didiknya. Mungkin ada sebuah nilai idealisme di sana gitu ya. Idealisme itu adalah sebuah paham dalam ilmu filsafat yang berusaha mencapai titik tertinggi dari ide itu sendiri gitu. Titik tertinggi dari ide itu adalah bukan gagasan yang ada di kepala, tetapi sebuah gagasan yang bisa disampaikan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Itulah idealisme yang digagas oleh seorang Plato. Karena ketika idealisme itu disampaikan, maka akan muncul sebuah akal dan rasa gitu. Ya enggak? Akan muncul sebuah anggapan, sebuah pendapat bahwa kesejahteraan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kebebasan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya enggak? Karena akal, budi, dan rasa kita berbicara gitu. Ketika kita mencapai titik itu, ada sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Gitu. Itulah yang muncul gitu. Itulah sebuah konsep yang dinamakan dengan idealisme. Sebuah gagasan dalam titik tertinggi yang dimana kita itu berusaha untuk mencapai itu. Itu yang digagas juga oleh filsafat, itu yang digagas juga oleh pendidikan sejarah. Kalau kita tidak ada sebuah titik yang berusaha kita gapai, yang berusaha kita raih, yang berusaha kita wujudkan, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Baik dalam segi hakikat tentang pendidikan itu sendiri, ataupun dalam tujuan pendidikan sejarah itu sendiri. Ketika hakikat pendidikan selalu dikatakan untuk memanusiakan manusia, untuk membuat manusia itu lebih humanis. Tetapi pada esensinya, pada perjalanannya, kita tidak memahami konsep memanusiakan manusia itu yang seperti apa. Gitu. Ya enggak? Konsep memanusiakan manusia itu adalah ketika Anda berusaha berjuang untuk mencapai titik yang Anda harapkan. Gitu. Kalah dan menang itu adalah sesuatu nilai akhir. Gitu. Tapi titik perjuangan, titik prosesnya itulah yang menjadi kemanusiaan itu sendiri. Gitu. Ya enggak? Karena nanti akan menjadi sesuatu yang kabur. Gitu. Bapak contohkan seperti ini. Kenapa menjadi sesuatu yang kabur ketika kita berbicara tentang humanis? Sisi humanis tinggi itu adalah tentang bagaimana kita berusaha untuk toleran terhadap apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia, apa yang bisa terjadi ataukah tidak. Negara Amerika Serikat yang notabene itu adalah penggagas dari konsep hak asasi manusia, ya mereka melakukan penyerangan kepada Libya, melakukan penyerangan kepada Afghanistan, Irak, dan lain sebagainya. Lalu apa yang menjadi titik dari kemanusiaan itu sendiri? Ketika penggagasnya pun merealisasikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan tentang konsep kemanusiaan. Ya enggak? Pada esensinya nantinya kalian akan menjadi sesuatu yang sama. Apakah idealisme itu adalah egoisme? Karena pada hakikatnya itulah yang muncul. Ya enggak? Ketika Anda pada titik tertinggi sebagai sebuah bangsa, maka yang Anda perjuangkan itu bukan kemanusiaan itu sendiri. Yang Anda perjuangkan itu adalah kemanusiaan bagi bangsa Anda sendiri, bukan bagi bangsa orang lain gitu. Ya enggak? Nasionalisme Amerika itu adalah nasionalisme yang berusaha mencintai tanah air Amerika, tapi tidak mengharapkan dan menghiraukan tanah air orang lain. Itu yang muncul. Ya enggak? Itulah yang terjadi gitu pada esensinya. Gitu. Tetapi kalau kita kembali ke basic, kembali ke kaidah ataupun rambu-rambu dari filsafat itu sendiri, kita dapat memahami bahwasanya itu adalah sebuah tujuan yang salah. Pada dasarnya,
tujuan yang berusaha diharapkan dari filsafat itu adalah ya tujuan yang bersifat general ataupun umum. Artinya jika kebebasan berarti kebebasan secara umum, bukan kebebasan secara blok per blok, kotak per kotak. Itu kebebasan yang salah gitu. Makanya titik idealisme sesuatu yang berusaha digapai tapi dalam dunia ide gitu, dalam dunia yang tinggi gitu, yang tinggi. Itu saking tingginya makanya tidak ada yang saklek gitu. Karena para tokoh, para ilmuwan pasti berpendapat ada sesuatu. Setiap teori pasti akan jatuh oleh teori baru yang ditemukan. Dan itulah titik tertingginya. Ketika rasa ingin tahu, terus mencari, terus penasaran, terus meneliti, menjadi sebuah kekuatan dalam filsafat itu sendiri. Filsafat itu kan tidak berujung, sesuatu yang bersifat abstrak. Filsafat itu akan selalu tumbuh seperti kepuasan yang dimiliki oleh manusia. Gitu. Manusia itu kan tidak pernah puas. Kalian sudah punya motor pada usia 19 tahun. Pada usia 22 tahun kalian berpikir bahwasanya kita harus naik mobil. Mobil kalian cuma Brio. Pada titik umur 25 tahun kalian berpikir bahwasanya mobil kita harus Fortuner gitu. Titik umur 29 tahun mobil kalian harus Pajero. Kepuasan itu yang memang tidak bisa diselesaikan gitu. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi itu adalah terus rasa ingin tahu itu muncul, rasa penasaran itu muncul, sebuah proses untuk mencari itu muncul, sehingga tidak ada nilai akhir yang bisa kita dapatkan. Lalu nilai akhirnya itu apa? Kematian itu sendiri, gitu. Usia itu sendiri. Gitu. Itu adalah nilai akhir yang memang menjembatani pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan filsafat itu sendiri. Gitu. Dalam pendidikan sejarah itulah yang berusaha kita bangun, ada sebuah konsep yang berusaha kita gagas, yang dimana tantangan itu mestilah diketahui oleh peserta didik. Gitu. Terkadang guru itu hanya sampai pada tahapan bahwasanya ya di dalam semester ini, di dalam pembelajaran hari ini ada kita kuasai. Padahal itu berian pengetahuan itu cuma segelintir pijakan yang berusaha diberikan dalam pendidikan sejarah ataupun dalam filsafat sejarah itu sendiri. Prosesnya yang berusaha kita lihat, bagaimana mencapai sebuah titik ketika anak itu kreatif, anak itu inovatif, anak itu berpikir kritis, itu yang berusaha kita cari dan bangun dari pendidikan sejarah. Karena ujungnya itu adalah karakter itu sendiri. Ujungnya itu adalah nilai itu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah juga diaplikasikan. Perlu waktu, perlu pengasahan, perlu pengalaman. Kita lalui. Dan itu hingga ya didik mereka tidak hanya memancing di sebuah selokan. Bapak selalu mengatakan seperti itu. Kalau Anda menginginkan ikan paus ataupun ikan hiu, tidak mungkin kan Anda memancing di balong ataupun Anda harus mencari sebuah tempat yang sesuai dengan tantangan Anda. Gitu. Baik itu di samudera yang luas, samudera yang besar, samudera yang penuh badai, dan lain yang besar, sebuah harapan yang besar. Makanya itulah yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Sebuah sudut pandang filsafat, harapan dan tujuan itu adalah sesuatu yang paling tinggi, sesuatu yang paling besar, dan itulah yang mesti Anda sampaikan, yang mesti Anda realisasikan, sehingga peserta didik itu paham bahwasanya ketika kita belajar sejarah, bukan cuma tahu tentang Inggris ataupun Belanda yang pernah menjajah kita, tapi tentang bagaimana sebuah karakter itu terbangun, sebuah nilai itu terbangun, bahwasanya jangan sampai di masa depan kita dijajah kembali oleh negara-negara tersebut. Itu kan karakter, itu nilai, itu yang seharusnya berusaha kita bangun dalam pendidikan sejarah dan dalam filsafat sejarah itu sendiri gitu. Sehingga ya ada sebuah titik kemanusiaan yang dicari di sana. Itulah sebuah konsep yang digagas ataupun dalam ilmu filsafat itu yang dikatakan sebagai humanisme. Humanisme itu adalah sebuah paham ataupun aliran pada titik kebenaran dari kemanusiaan itu sendiri. Gitu.
Nah, itulah yang mesti kita lakukan. Makanya John Locke itu selalu mengatakan bahwasanya ada konsep yang dinamakan tabula rasa. Tabula rasa itu adalah seorang anak itu ibarat seperti kertas kosong, ya, dengan filsafat, dengan tujuannya, mereka dapat memahami bahwasanya kita yang kertas kosong itu bisa terisi dengan sebuah goresan, dengan sebuah warna yang lebih cerah dan yang lebih cantik di kemudian hari gitu. Itu yang berusaha digagas dalam sebuah ilmu filsafat yang dinamakan dengan humanisme itu sendiri. Selain humanisme, mungkin ada sebuah konsep yang dinamakan dengan rasionalisme. Rasionalisme itu adalah sebuah titik yang dimana rasio ataupun logika itu adalah menempati titik tertinggi. Gitu. Jadi kalian bisa mengatakan sesuatu itu dikatakan benar jikalau dapat diterima secara logis gitu, secara logika. Penggagasnya itu adalah René Descartes. René Descartes. Kalian mungkin mengingat ada sebuah kata-kata sakti yang dikatakan oleh seorang René Descartes, cogito ergo sum. Kita berpikir maka kita ada gitu. Artinya bagaimana itu harus mengaplikasikan, harus memaksimalkan cara berpikir kalian, tingkatan berpikir kalian, konsep berpikir kalian untuk mencapai rasio ataupun titik logika itu sendiri. Nah, itulah yang muncul dalam perjalanan arus filsafat sejarah. Kalian menemukan ada idealisme, kalian akan menemukan humanisme, kalian menemukan rasionalisme yang berusaha digagas oleh seorang René Descartes. Makanya pada hari ini, kalau kalian menemukan bahwasannya ternyata ketika kita membuat tugas akhir, bahwasannya segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber-sumber tertulis ataupun arsip itu sendiri. Itu kan penggagas itu René Descartes. Itu bisa dengan rasio. Mendapatkan sejarah dari kata cenah, dari mulut ke mulut, dan lain sebagainya, yang tak bisa dibuktikan, berarti itu adalah sesuatu yang salah. Makanya menolak apa yang dinamakan dengan mitos, karena itu tidak sesuai dengan rasio ataupun logika itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang Ken Arok bisa terbang, misalnya seperti itu kan. Nah, itulah yang berusaha ditolak. Sehingga apa? Sehingga nantinya perubahan arus sejarah itu lebih kepada sejarah yang ilmiah, sejarah yang memang muncul dalam sebuah tahapan yang dinamakan dengan tahapan metodologis. Makanya kalau kalian ingin menulis terkait dengan sejarah, pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Baik itu heuristik, kalian mengumpulkan sumber terlebih dahulu, kalian mulai mencari sumber primernya, kalian mulai mencari sumber sekundernya, kalian mulai mengidentifikasi sosok-sosok ataupun tokoh-tokoh yang bisa kalian wawancarai. Ada yang dinamakan dengan verifikasi. Verifikasi itu adalah sebuah konsep yang dinamakan kritik. Ada internal, ada eksternal. Secara eksternal harus dibuktikan terlebih dahulu. Apakah buku yang kita temukan itu sumber primer ataukah sumber sekunder? Apakah buku yang kita temukan itu memang dibuat pada tahun tersebut ataukah tidak? Ada kritik internal itu lebih kepada mencari apakah yang dibahasakan, yang disampaikan dari buku ini itu sesuai ataukah tidak. Makanya ada sebuah sumber pembanding, misalnya seperti itu. Nanti interpretasi, karena sebuah sumber itu tidak bisa bicara, karena mereka itu adalah benda mati, kita harus mampu menginterpretasikan mereka. Gitu. Itulah interpretasi yang nantinya pola akhirnya itu adalah masuk ke dalam historiografi itu sendiri, penulisan sejarah. Sebelum ke titik penulisan sejarah ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu. Dan itulah yang menunjukkan bahwasanya ada sisi yang dimana prosedur itu dilakukan untuk mencapai tahapan ataupun titik yang dapat diterima secara logis itu sendiri gitu. Secara logika itu sendiri. Nah, itulah yang muncul dari apa yang kita temukan terkait dengan perkembangan pendidikan sejarah ataupun terkait dengan pembelajaran sejarah itu sendiri. Makanya ketika siswa jenuh, siswa bosan, kalian itu bukan cuma berpikir tentang bagaimana kita menciptakan media menarik, metode menarik, model yang menarik. Kalian memperkenalkan metode history, kalian memperkenalkan model discovery learning, kalian memperkenalkan model edutainment dalam pembelajaran sejarah, kalian memperkenalkan konsep infografis dalam pembelajaran sejarah. Semua itu bisa kalian pelajari, semua itu bisa kalian aplikasikan dalam pembelajaran di kelas, tetapi basicnya itu harus tetap sama. Kalian harus memahami tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya untuk apa? Ya, untuk pembentukan karakter dan nilai itu sendiri. Percuma
peserta didik bisa membuat infografis di Canva ataupun aplikasi yang lainnya, tapi mereka tidak tersadarkan bahwasannya ada sebuah mimpi yang sedang kita perjuangkan pada hari ini. Gitu. Ada sebuah harapan yang berusaha kita wujudkan pada hari ini. Mimpi-mimpi itu tidak akan tercipta, harapan-harapan itu tidak akan tercipta, dan apa yang menjadi pekerjaan rumah di masa lalu tidak akan terjawab jikalau kita hanya mengajarkan tentang itu saja kepada peserta didik. Basic itu harus dipelajari. Basic itu adalah sesuatu yang mendasar. Ya enggak? Basic itu adalah sesuatu yang mendasar. Kalau kalian mempelajari sebuah konsep yang dibangun oleh seorang Imam Ghazali, dalam mempelajari sesuatu, perhatikanlah tujuan akhirnya. Ketika Anda masuk ke pelajaran ini, yang dicintai itu bukan Bapak sebagai dosennya. Yang dicintai itu adalah ilmunya. Pergi ke rumah sakit, yang dicintai itu bukan dokternya. Yang dicintai itu adalah sehatnya. Ya enggak? Itu yang harus kita lakukan pada dasarnya. Memahami tujuan akhir itu sendiri. Dan filsafat itu memberikan gambaran tentang itu. Itu yang berusaha diwujudkan dari mata kuliah ini. Itu yang berusaha diwujudkan dari konsep paling basic yang ada di dalam pembelajaran sejarah. Memahami sebuah tujuan akhir itu sendiri. Sehingga ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya itu adalah kalian memahami tentang tujuan pendidikan nasional, kalian memahami tentang tujuan pendidik ketika masuk ke kelas, dan kalian memahami tentang tujuan dari filsafat sejarah itu sendiri. Itu yang mesti kita berusaha bangun dalam konsep kehidupan sehari-hari peserta didik pada hari ini. Karena ketika konsep itu tidak muncul, apa yang terjadi? Ya, ketika konsep itu tidak muncul, yang terjadi itu adalah peserta didik berjalan tanpa arah. Gitu. Mereka melihat bahwasanya pembelajaran itu adalah tentang hari ini. Tentang ketika nilai itu hadir, nilai itu keluar, lalu semuanya itu sudah selesai. Gitu. Tentang ketika mereka mendapatkan ijazah dan mendapatkan rapot, mereka beranggapan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Dan itu tidak bisa membahas keresahan dan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Ya enggak? Anda mendapatkan nilai 10 ketika sekolah dasar, ketika sekolah menengah atas, itu tidak akan menjawab tantangan-tantangan yang muncul di masyarakat ketika mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketika Anda mendapatkan nilai 10 di masyarakat, itu tidak akan menjawab tantangan-tantangan yang muncul ketika guru honorer itu adalah sebuah profesi yang termasuk gaji paling kecil di Indonesia. Tidak bisa menciptakan kesejahteraan bagi gurunya. Dan itu tugas siapa? Mau tidak mau kita sampaikan itu adalah tugas generasi muda kita. Karena mereka yang kelak akan membawa bangsa ini menuju satu titik, ya, menuju satu titik yang lebih baik. Baik, nggak kerasa ya waktunya hampir jam 1. Oke, ada yang hampir jam 2. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak? Baik, Tegar. Tegar tapi suaranya kurang jelas, bisa agak dekat, Tegar. Suaranya tidak timbul, Tegar. Ya. Ya, udah. Coba terkait dengan ini, Pak. Ini bertanya, bagaimana kita untuk membangun suatu keterkaitan gitu antara pembelajaran humanis yang dilakukan di kelas dengan model dan model kita pakai di dalam terkadang ketika guru sudah mengajar di kelas, mereka membantu dengan model dan juga metode gitu yang digunakan kita jadi misi kan buat karya sehingga guru ini lupa gitu bahwa dalam pendidikan sejarah itu ada tujuan akhir gitu, yang tadi kita sebutkan gitu, yang ingin dicapai terkait dengan nilai dan juga fakta yang harus dicapai gitu, yang harus diraih oleh peserta didik. Nah, bagaimana sih Pak cara kita itu membangun keterkaitan gitu antara pembelajaran humanis dan juga metode yang kita pakai gitu di meja kelas. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Tegar. Tadi suaranya kurang jelas, tapi Bapak berusaha untuk memahami gitu ya. Pertanyaan Tegar itu adalah bagaimana cara membangun keterikatan ataupun keterkaitan ya kita dengan peserta didik, baik dalam tujuan ataupun dalam mengaitkannya dengan metode ataupun model. Mungkin seperti itu ya Tegar ya? Ya Pak, jadi
Ya. pembelajaran human itu keterkaitannya antara model metode yang kita pakai gitu. Biar kita nggak salah satunya gitu. Ya. Tegar mungkin bisa ditulis diketik juga di kolom chat supaya Bapak lebih bisa memahami. Ya. Sambil kita menunggu Tegar untuk mengetiknya, mungkin ada dari yang lain dulu. Nah, Bapak berusaha tadi memahami dari apa yang berusaha disampaikan oleh Saudara Tegar. Pertanyaannya itu adalah terkait dengan bagaimana cara kita korelasikan tindakan kita dengan tujuan, dengan kurikulum, ataupun dengan model dan metode yang ada di kelas itu sendiri. Gitu ya. Tapi nanti kita tunggu dulu dari Saudara Tegar sebelum dikirimkan. Baik, terima kasih Tegar. Ternyata pertanyaan itu terkait dengan cara membangun sebuah pembelajaran yang humanis gitu ya, di dalam proses pembelajaran sejarah di kelas itu sendiri gitu ya. Dengan model dan metode yang dipakai. Oke, terima kasih. Saudara Tegar, pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya jika kita berbicara tentang sebuah model ataupun metode pembelajaran yang humanis, itu adalah sebuah model dan metode yang berusaha membuka ruang bagi siswa untuk berkembang. Gitu. Jadi ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasannya seorang peserta didik itu adalah center. Nah, ini bisa digapai oleh sebuah sistem pendidikan yang humanis. Karena titik yang berusaha mereka cari itu adalah tentang pengembangan dari peserta. Metode yang bisa kita gunakan itu bermacam gitu. Kita bisa mulai menggunakan model atau metode model discovery learning misalnya tuh, model problem based learning, terutama problem based learning ya, karena problem based learning itu adalah sebuah model yang dimana memecahkan masalah itu adalah sebuah titik yang utama, dan bagaimana seorang peserta didik itu berusaha untuk mencari, berusaha untuk menemukan jawabannya dari apa-apa yang mereka temukan dalam sejarah, dan itu tidak mudah, perlu analisis, perlu sintesis, perlu kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang memang menjadi sesuatu yang diwadahi dari pendidikan sejarah, tapi tidak mudah juga untuk dilakukan gitu ya. Nah, model pembelajaran yang humanis itu adalah sebuah model, sebuah metode yang memang gagas sebuah pembelajaran ke arah pengembangan peserta didik itu sendiri. Sehingga peserta didik itu dapat memahami oleh pendidik ketika masuk ke tentang bagaimana karakter kita itu bangun, tentang bagaimana kita untuk bertanya, bagaimana kita itu berusaha untuk menjawab, menanggapi, menambahkan, dan karakter itulah yang diperlukan gitu. Ketika kita menanggapi, kita menjawab, kita menambahkan, berarti kita menggunakan otak kita, menggunakan cara berpikir kita, menggunakan kita, dan kita telah melaksanakan apa yang dinamakan proses berpikir itu sendiri gitu. Nah, di dalam pendidikan yang humanis, kita berusaha untuk membimbing dan mengarahkan anak itu ke dalam posisi itu. Posisi kita itu cuma menjadi seorang fasilitator saja. Fasilitator itu adalah orang yang menjembatani, orang yang berusaha mengarahkan peserta didik itu sendiri gitu. Kalau kita hanya berpaku pada ceramah, bagaimana pengembangan anak ataupun peserta didik itu bisa muncul? Walaupun di dalam sejarah ceramah itu diperlukan gitu ya. Tetapi diperlukan juga sebuah model dan metode yang lebih humanis, yang lebih membuat peserta didik itu terkembangkan, rasa ingin tahunya termunculkan, membuat karakternya itu, potensi dan minat yang mereka milikinya itu timbul. Nah, itulah yang mesti kita lakukan. Apa yang dinamakan dengan konsep role playing. Mereka berusaha mensimulasikan, mereka berusaha untuk mencontoh
peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah, memahaminya sendiri, mempraktekannya sendiri, mensimulasikannya sendiri, sehingga mereka akan mencapai sebuah titik tertinggi bahwasannya ya pendidikan humanis itu adalah tentang bagaimana pengembangan dilakukan kepada peserta didik itu sendiri gitu. Itulah yang muncul gitu. Sehingga dalam pendidikan yang humanis, guru itu jangan terlalu dominan gitu. Kedudukan kita itu menjadi seorang fasilitator, motivator yang memang membacking peserta didik supaya berkembang gitu. Penggagasnya itu bisa contoh karyanya Rousseau terkait dengan Emily, bagaimana dia itu mencontohkan anaknya sehingga si anaknya tersebut itu berusaha cari jati dirinya sendiri gitu, menemukan jati dirinya sendiri gitu. Kita cuma fasilitator saja, kita tidak mendikte mereka, kita tidak mengarahkan secara langsung harus dilakukan, itu yang harus dilakukan, tapi buat si anak itu terkembangkan sendiri gitu. Nah, itulah yang terjadi gitu. Itulah yang muncul gitu. Jadi ketika mereka bertanya, Bapak contohkan seperti ini, ketika mereka bertanya, mereka itu harus menemukan jawabannya itu sendiri. Tidak dibantu oleh pendidik itu sendiri gitu. Jadi temukan sebuah model karena ada masalah di dalamnya, ada keresahan di dalamnya, ada sebuah pertanyaan yang mesti dijawab, dan mereka itu berusaha untuk menemukan jawabannya sendiri. Kita cuma mengarahkan dan membimbing mereka sampai ke titik itu. Nah, itu adalah titik paling humanis. Karena kita memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ketika mereka salah, kita cuma mengingatkan. Mengingatkan dengan cara, apa yang kamu lakukan itu sudah benar, sudah baik, tapi coba perhatikan lagi, takutnya ada kesalahan, coba lihat lagi. Nah, humanis itu seperti itu. Tidak ketika Anda melakukan kesalahan, Anda mendikte mereka, Anda melakukan kekerasan kepada mereka, berarti itu ada satu konsep yang tidak humanis. Dan ada sesuatu yang tidak berjalan di sana gitu. Nah, itu Saudara Tegar. Yang humanis itu yang seperti itu. Model dan metode yang berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kedudukan kita itu cuma seorang fasilitator yang berusaha melihat karakteristik, yang berusaha melihat strategi, sehingga apa? Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan dalam sebuah proses pembelajaran di kelas itu bisa terwujudkan gitu kepada peserta didiknya. Nah, itu yang berusaha kita gapai. Seperti itu ya, Saudara Tegar. Dapat dipahami, Saudara Tegar? Sudah dapat dipahami mungkin ya. Baik, mahasiswa dan mahasiswi lainnya, ada yang mau berpendapat lagi ataupun ada yang mau bertanya lagi terkait dengan ini? Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Bisa di ini atau sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dan terkendala sinyal, boleh dikirimkan di kolom chat saja. Tapi pada esensinya, apa yang kita pelajari pada hari ini itu adalah terkait dengan korelasi antara filsafat sejarah dan pendidikan sejarah. Ada sebuah nilai-nilai yang berusaha kita wujudkan, nilai-nilai yang berusaha kita pertemukan, nilai-nilai yang berusaha kita bangun. Dan itu jangan sampai lupa, karena itu adalah sebuah esensi dan sebuah inti yang diajarkan dari sejarah itu sendiri. Baik, boleh, Saudara Tegar, kalau mau bertanya. Dapa Amani juga ada yang mau ditanyakan ya? Boleh, Saudara Tegar mungkin bisa diketik saja di kolom chat. Nah, pertanyaan yang bagus, Saudara Tegar. Saudara Tegar itu menanyakan bahwa apa yang menjadi kendala seorang pendidik sehingga mereka itu tidak humanis dalam mengajar. Mereka cenderung mendikte murid yang salah dalam menjawab ataupun dalam pembelajaran di kelas. Ya, apa yang menjawab dan apa yang menjadi kendala gitu ya? Kenapa dalam sebuah pembelajaran bagaimana pendidik itu terkadang tidak humanis? Jawabannya itu sederhana.
Karena terkadang mereka itu salah memahami sistem ataupun kurikulum yang berusaha dibangun gitu. Mereka memahami bahwasanya kurikulum itu adalah tentang bagaimana menyampaikan A, lalu ke peserta didik juga A. Bapak contohkan seperti ini. Ketika di kurikulum, kalian mengenal apa yang dinamakan dengan silabus. Di silabus, kalian akan mengetahui bahwasannya konten materi ini tuh dari A sampai ke Z. Konten materi ini tuh dari awal sampai akhir itu harus dimunculkan, harus diberikan kepada peserta didiknya. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita hanya berpatokan pada satu konsep yang seperti itu, ketika kalian hanya berpatokan menjadi seorang pendidik, bahwasannya kalian itu harus mentransferkan semua pengetahuan yang kalian miliki tentang sesuatu itu kepada peserta didik. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah kalian mengejar materi gitu. Ketika kalian mengejar materi, apa yang terjadi? Konsep humanis itu hilang. Kenapa konsep humanis itu hilang? Tentu saja hilang. Kalian kalau belajar tentang psikologi, bagaimana konsentrasi seorang peserta didik itu hanya bertahan beberapa jam di dalam kelas. Tapi dari awal masuk sampai akhir, kalian berusaha untuk mempelajari berbagai pengetahuan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Itu membuat siswa stres, itu membuat siswa kebingungan. Ketika mereka stres, ketika mereka kebingungan, berarti ada sesuatu yang tidak humanis yang terjadi di dalam sebuah proses pembelajaran. Dan ketika guru tidak melihat itu, sebagai sebuah keresahan, kendala yang muncul di dalam lapangan, di dalam proses pembelajaran, di dalam kelas itu sendiri, artinya guru tidak memenuhi nilai humanis yang dikembangkan dari filsafat sejarah itu sendiri. Di dalam filsafat sejarah itu, ketika kita masuk ke kelas, maka kita harus memahami karakteristiknya terlebih dahulu. Ketika kita memahami karakteristiknya, kita dapat menentukan strateginya, kita dapat menentukan modelnya, kita dapat menentukan metodenya, kita dapat menentukan pendekatannya. Ketika itu sudah ditentukan, lalu kita aplikasikan, sedangkan di lapangan itu tidak berjalan sempurna, kita bisa mencari sebuah solusi alternatif yang lain, yang sesuai dengan gagasan yang berusaha kita munculkan. Tapi kalau kita sudah mendikte, tidak memfasilitasi, tidak melihat keresahan yang muncul di peserta didik, humanis hilang. Ada sesuatu yang salah. Segala sesuatu yang berawal dari ketidakhumanisan akan memunculkan sebuah output yang kurang. Yang munculnya itu adalah sifat acuh tak acuh dari peserta didik. Apa yang muncul? Yang munculnya itu adalah sifat tidak peduli dari peserta didik. Apa yang muncul? Yang munculnya itu adalah sifat benci dari peserta didik. Karena ajaran itu dibangun humanisan itu sendiri. Lalu ketika ketidakhumanisan itu yang muncul keluar dibandingkan rasa humanisnya, berarti ada sebuah nilai guna yang tidak berjalan di sana. Ada sebuah konsep aksiologi yang tidak muncul, ada sebuah konsep epistemologi yang tidak lakukan. Dan bagaimana secara ontologi kita tidak memahami hakikat itu sendiri. Hakikat seorang manusia itu adalah tentang kemanusiaan itu sendiri, tentang kemanusiaan itu sendiri. Iya enggak? Hal yang paling harus kita lakukan kepada peserta itu adalah menginspirasi mereka, memotivasi mereka, membuat mereka itu dari yang asalnya mampu, dari yang asalnya tidak mampu menjadi mampu, dari yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Perubahan perilaku, perubahan tingkah laku, pembentukan karakter, pembentukan nilai, itu adalah tentang kemanusiaan itu sendiri. Nilai tidak akan terbangun, karakter tidak akan muncul, akan terwujud jikalau pendidikan kita lakukan di dalam tentang keagamaan. Lalu memang menjadi jiwa ya pada saat itu caranya itu seperti itu. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap tahun, setiap zaman pastilah berbeda. Satu antara yang paling yang terjadi gitu. Zaman sekarang kalian mungkin ahli dalam media, tapi mungkin di masa depan
peserta didik kalian lebih ahli di bidang VR, virtual reality. Menurut kalian kan teka jam, di mana kita bersentuhan secara langsung dengan hologram dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalian harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa depan. Itulah jiwa seorang pendidik, gitu. Ya enggak? Jiwa seorang pendidik itu adalah hal pertama yang harus kalian lalui dan miliki itu adalah selalu ingin belajar, selalu mencoba untuk belajar. Kalau kalian menjadi pendidik lalu mengatakan bahwasanya ini adalah nilai akhir kalian, tidak. Kalian tidak akan belajar lagi, maka kreativitas itu tidak akan muncul sebagai seorang pendidik. Nah, itu yang sampai jangan terjadi gitu. Mungkin seperti itu saja ya, Saudara Tegar, dapat dipahami? Ya, terima kasih banyak. Di sini juga ada yang mau bertanya ya. Oh, Saudara Dapa Amani sudah terwakili ya, Saudara Dapa ya? Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari Saudara Raka, Bapak persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Dan mungkin pertama saya cukup setuju juga gitu ya sama apa yang disampaikan oleh Pak Esa, dan juga menarik terkait pertanyaan Tegar tadi terkait humanisasi dalam pendidikan gitu. Cuman kalau misal saya sedikit meminjam gagasan dari Pak Kunto Wijoyo gitu ya, sebenarnya selain humanisasi itu ada yang namanya liberasi dan juga transendensi yang mungkin bisa kita aplikasikan juga gitu ya dalam dunia pendidikan, itu bukan hanya dalam dunia sastra ataupun ilmu sosial. Nah, kalau misal tadi berbicara mengenai humanisasi, untuk selanjutnya gimana Pak? Ingin bertanya juga terkait kita menciptakan pendidikan yang juga menciptakan nilai liberasi dan juga transendensi itu sendiri. Mungkin sekian Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga, Saudara Raka gitu ya. Saudara Raka itu selalu memunculkan sebuah konsep tentang liberasi ya. Sama tadi satu lagi itu apa, Saudara Raka? Transendensi. Baik, terima kasih Saudara Raka. Nah, di dalam titik kemanusiaan itu sendiri, bagaimana kita harus memahami bahwasannya titik yang paling di sebuah proses pembelajaran yang manusiawi yang berusaha mengembangkan karakter, nilai bagi manusia itu sendiri. Lalu apa yang dikatakan sebuah nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang berarti, berguna, sesuatu yang bermanfaat umat manusia gitu ya. Tetapi konsep yang paling tinggi dari kemanusiaan itu adalah tentang bagaimana kita memahami bahwasannya kita itu adalah sebuah makhluk yang merdeka, sebuah makhluk yang bebas, sebuah makhluk yang berorientasikan sebuah konsep yang dinamakan dengan berdiri di atas kaki sendiri. Bukan dalam konteks ekonomi ya, tapi dalam konteks bagaimana kita sebagai seorang manusia itu adalah kita harus mampu mendefinisikan hidup kita sendiri, kita harus mampu meningkatkan potensi yang kalian miliki, kita harus mampu meningkatkan kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman pada posisi yang lebih baik gitu. Sehingga itu bisa mencapai. Pembelajaran itu adalah sebuah proses perubahan tingkah laku. Dan tujuan akhir kita itu adalah tujuan tentang bagaimana kita menggapai versi terbaik kita. Makanya Bapak selalu mengatakan bahwasanya hidup mencari jati diri. Jati diri itu tidak bisa dicari, tidak bisa ditemukan. Tapi titik paling tinggi gagas, yang harapan yang berusaha kalian gapai, apa mimpi yang berusaha kalian, misalnya seperti itu. Konsep itu terbangun gitu, buah proses pembelajaran. Bapak contohkan seperti ini, bagaimana sebuah pola itu muncul, kemerdekaan berpikir itu muncul, jikalau kalian belajar, tapi kalian belajar karena takut karena gurunya.
belajar karena kalian jelek di kelas. Ya, orientasinya itu berujung pada bagaimana kalian yang menjadi kebanggaan bukan tentang bagaimana Anda mendapatkan nilai 10, mendapatkan nilai 100, bukan bagaimana IPK 2, IPK 3, IPK 4. Lalu apa bedanya dengan kasta IPK 1, maka Anda itu adalah kasta sudra, misalnya itu. Anda mendapatkan IPK 3, maka Anda itu adalah kasta, misalnya. Itu bukan tentang yang seperti itu gitu. Tapi pembelajaran itu adalah tentang bagaimana kalian itu berpikir bahwasanya ini adalah tentang kebebasan, tentang bagaimana kita mendefinisikan hidup kita sendiri, tentang bagaimana kita itu berusaha untuk mencari titik yang kalian inginkan, tentang bagaimana kalian itu berusaha mencari titik yang ingin kalian perjuangkan. Ketika kalian memiliki pikiran seperti itu, maka ya ujungnya itu adalah perjuangan itu sendiri, proses itu sendiri, itulah yang akan terjadi gitu. Iterasi dalam pendidikan itu sendiri gitu. Itu yang berusaha kalian wujudkan yang sama. Bahwasanya mereka berpikir ketika saya membaca kedatangan bangsa Barat, Spanyol, ketika mereka merenggut kebebasan itu dari kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah berusaha di masa depan untuk mencapai titik yang tertinggi, sehingga negara-negara lain itu enggan. Untuk apa? Enggan untuk menyerang kita, enggan untuk mencari masalah dengan kita, enggan untuk melakukan apa yang mereka lakukan di masa lalu terhadap kita. Itulah yang muncul kan. Mimpi-mimpi itulah yang harus kita munculkan dalam sebuah proses pembelajaran. Sehingga ada kebebasan berpikir dari peserta didik. Sehingga mereka itu memiliki sebuah gagasan bahwasanya mereka itu harus merdeka. Merdeka secara sepenuhnya. Mereka diperbolehkan untuk berpendapat. Mereka diperbolehkan untuk menanggapi, menambahkan gitu. Itu kan kemerdekaan itu sendiri. Dan itu yang harus kita bangun dalam proses pembelajaran. Untuk konsep yang kedua, transendensi, ini akan sangat berkaitan dengan nilai-nilai. Pada titik kemanusiaan itu sendiri, pada titik humanisme itu sendiri, kita harus tetap berpijak bahwasanya kita itu adalah manusia. Ada sebuah zat yang sempurna dari kita. Sehingga apa? Sehingga titik yang paling tinggi dari kemanusiaan itu sendiri tentang bagaimana Anda beranggapan bahwasanya kita yang paling hebat tentang itu. Tapi tentang kita menyadari bahwasanya kita memiliki potensi, bahwasanya kita memiliki sesuatu kelebihan, dan bahwasanya kita memiliki sebuah anggapan, sebuah pemikiran bahwasanya apa yang kita miliki hari ini itu pastilah selalu diidentikan dengan suratan takdir ataupun goresan tangan dari Tuhan itu sendiri. Hubungan vertikal kita dengan yang di atas. Transendensi itu adalah bukan tentang konsep muamalah, tentang hubungan manusia dengan manusia, tetapi kalian harus menyadari, peserta didik itu harus menyadari bahwasannya ya apa yang kita perjuangkan itu adalah bukan cuma tentang perubahan cara berpikir kita, tetapi tentang perubahan akhlak kita. Itulah yang muncul. Tolong biarkan dari sebuah nilai yang kalian gapai dan kalian temukan di sejarah, itu adalah titik dari transendensi itu. Karena itulah yang dibutuhkan gitu. Di dalam agama, di dalam konsep-konsep yang diajarkan oleh Tuhan, dalam agama manapun, itulah yang terjadi gitu. Ya enggak? Yang terjadi itu adalah, ya itu yang muncul itu apa? Tentang bagaimana kalian memahami bahwasanya kalian itu bukan sesuatu yang hebat, karena ada sebuah zat yang lebih hebat dan lebih hebat lagi dibanding kalian, yaitu nilai itu sendiri. Ketika kita mempelajari Tuhanan, maka kita mempelajari tentang sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berarti, sesuatu yang memang menjadi pijakan kita dalam menjalani kehidupan. Dalam sejarah itu juga mesti kita, 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 kita,
tantangan dari Tuhan itu sendiri yang jadi gitu. Itulah yang dinamakan transendensi gitu ya. Menurut Kunto Wijoyo itu memang pendekatan itu adalah pendekatan kadang pecinta sastra maupun orang yang mencintai di dalam konsep nilai ketuhanan itu sendiri. Mungkin seperti itu ya, Saudara Raka, bisa dipahami? Baik, bisa dipahami Pak. Terima kasih banyak. Ya, seperti itu. Sekian dari Bapak ya, karena waktunya juga sudah habis, sudah menunjukkan jam 2 lebih. Bapak pikir ini adalah sebuah pembelajaran yang menarik. Kalian aktif pada hari ini, dan itu yang perlu kita bangun dalam pertemuan. Mohon dimaafkan, mungkin Bapak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya mahasiswa dan mahasiswi, sehat selalu.